semakin ke sini, semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka semakin gencar pula lah Anda untuk mengurangi data-data Anda yang berada di online. Welcome back to podcast Madrasah Cerdas Inovatif Berbudaya. Hari ini kita kedatangan sosok pemuda yang energik. Siapakah dia? Perkenalan dulu nih. Salam lah, salam. Salam. Nama nih? Iya, nama. Ya, nama Fajri. Fajri. Ya, Fajri aja. Fajri aja. Terlalu singkat, padat dan jelas. Nah, itulah dia. Jadi Fajri ini bekerja di Salah satu instansi di... salah satu nih, bukan salah dua. Salah tiga. Salah tiga tuh di Jawa itu. Ya, salah tiga. Jadi salah satu di instansi di bawah naungan Kementerian Agama. Itu di madrasah. Di madrasah. Di Mantiga, Kota Payakumbuh. Di TU-nya saya. Jadi tadi Anda bilang di bawah naungan Kementerian Agama. Sebenarnya kita semuanya berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Itu siap. benar. Jadi di sini Anda berprofesi jabatannya sebagai saya dengar pegawai operator ya. Iya, operator. Operator. Jadi operatornya ada khususnya, operator emis ya. Iya, operator. Jadi teman-teman, dulu sewaktu saya masih duduk di bangku kuliah, saya juga operator. Tapi operator warnet. Nah, ini operator emis. Nah, sebenarnya apa sih emis itu? emis itu Mulai dari singkatannya deh. singkatan. Emis itu kan Nanti dari sorenya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Ya. Singkatan dari bahasa Inggris ya, Education Management Information System. Wow. Jadi disingkat jadi EMIS. Yang artinya sebuah aplikasi yang untuk mengatur atau memanajemen pendidikan. Jadi sistem informasi manajemen pendidikan. Seperti itu. Jadi emis sebuah aplikasi. Ya. Bisa di-download di Play Store. Untuk sekarang aplikasi di Play Store belum. Oh, belum. Jadi aplikasinya di mana didapatkan? Ya berbasis desktop sih sebenarnya. Cuman bisa diakses di smartphone atau ya di smartphone. Tapi itu melalui webnya juga. Dia berbasis web. Apa isi emis itu? EMIS itu lebih kurang tentang siswa yang paling utama, kemudian profil dari madrasah. Tentang siswa maksudnya data-data. Iya, Oh, data. data. Ya artinya untuk mengatur lah, memanage data yang banyak gitu. Jadi memerlukan aplikasi seperti EMIS ini. Jadi ini aplikasi ini produk dari Kementerian Agama. Oh, jadi itu lebih simpelnya. Kalau dulu kan kita ngisi manual, sekarang sudah digital gitu. Iya. Karena kan sekarang memang istilahnya industri 4.0 yang tentunya bertransformasi, yang dulunya manual gitu kan, dan sekarang sudah digital. Artinya untuk mengolah data itu berada di EMIS semuanya, itu dari data madrasahnya itu, baik data siswa, data guru maupun data profil madrasahnya. Jadi istilahnya data itu akan terangkum semua mulai dari tahun pertama kali. Kalau manual kan kadang-kadang diarsip kan, di buku kan. Kita melihat data tahun 10 tahun yang lalu, itu bakalan ribet loh, bongkar-bongkar arsip, cari-cari, berdebu, apalagi digigit mencit gitu kan. Tapi kalau di EMIS ini semua udah tinggal akses ya kan. Iya, tinggal akses, tinggal cari sesuai dengan kebutuhan. Jadi teknologi di madrasah juga nggak main-main sekarang nih teman-teman. Ya, karena setiap setiap di pemerintahan itu semuanya diwajibkan untuk bertransformasi. Karena memang semuanya serba digital sekarang kan. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan. Kalau kita nggak bergerak, itu contohnya seperti brand handphone Nokia. Mereka pede dengan Symbian-nya. Dia beranggapan Symbian itu akan yang terbaik. Tapi ternyata BlackBerry menyerang, Android menyerang, sekarang akhirnya tumbang kan. Makanya sistem juga seperti itu harusnya kan. Iya, Emang berkembang. berkembang. Jadi gimana sih proses pengumpulan data dan informasi pada EMIS tersebut? Jadi kan awalnya
data masuk ke MES itu kan dari siswa masuk atau siswa baru kan. Jadi setiap jenjang yang ada di bawah Kementerian Agama, baik dari RA, MI, MTS, itu semuanya menggunakan MES. Nah, jadi dari satu instansi ke instansi lain itu nanti dia saling keterkaitan. Artinya data yang dibutuhkan di madrasah baru itu bersumbernya dari madrasah sebelumnya. Oh, saling Saling terhubung. terhubung ya. Nah, dan itu ada juga lintas instansi, yang mana itu data siswa atau data yang kita masukkan ke dalam MS itu bisa juga dia dari dinas, di bawah dinas. Artinya Dinas Pendidikan. ya dari dinas pendidikan, yang biasa kalau mereka itu pakai Dapodik. Oh, Dapodik. Oh, Ya, iya. dan di Kemenak itu namanya EMIS. Seperti Jadi antara Dapodik dan EMIS ada jalur penghubung juga. ada, mereka saling berbagi. Artinya berbagi data ketika, karena kan setiap peserta didik itu tidak hanya berada di Kemenak saja gitu kan. Iya, betul. Dan juga ada yang dari dinas pendidikan misalnya SMP, Iya. SD, SMP, SMA gitu kan. Juga dari Kementerian Industri juga ada Smakpa gitu kan. Iya. Juga. Nah, bagaimana sih penggunaan EMIS madrasah dapat membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, atau pemerintah? Ini bagus sekali ya. Artinya ketika kita di pihak madrasah untuk menerima siswa, artinya siswa mau masuk gitu kan, yang pertama kali dilihat datanya, kevalidan datanya. Ketika datanya valid, itu data yang lain syarat-syarat yang lainnya itu udah ngikut gitu. Tetapi ketika datanya tidak valid, misalnya dia tidak terdata di EMIS atau di Dapodik, itu menjadi pertimbangan untuk diterima, karena nanti urusannya bakalan repot. Repotnya itu ketika nanti anak ini lulus. Oh, iya. Salah satunya kan di data siswa itu ada kunci nama NISN ya. Iya, NISN itu kan dari SD Nomor atau dari induk apa tuh? nomor induk siswa nasional. Nah, itu kuncinya di data itu gitu kan. Berarti kalau nggak ada nomor NISN itu berarti sebenarnya kita nggak terdata kan Iya. di sebelumnya kan? Iya, tidak terdata dia sebelumnya, meskipun dia udah sekolah di sana. Bahkan ada juga saya ngalamin kasusnya seperti itu. Anak ini dari luar negeri, gitu kan, sekolah di luar negeri, tentu berbeda sistem pendidikannya. Iya, bahasanya juga pasti berbeda. Gitu kan. Jadi dia masuk ke Indonesia, misalnya dia tamat di tingkat SD-nya, katakanlah tingkat SD-nya itu dia tamat di luar negeri, kemudian masuk di SMP di sini. Seharusnya itu kan ada proses pendataannya, gitu kan. Cuman yang saya jumpai setelah anak yang ini masuk ke MA, masuk ke madrasah Kemen 3 gitu kan, anak ini NIS-nya tidak ada. Itu solusinya gimana? Yang anak tidak ada datanya itu ya. Biasanya itu kita pastikan dulu ke Dukcapil. Artinya Dukcapil? Iya, karena kunci selain dari NISN, NIK anak ini diperlukan juga. Sekarang terintegrasi ke seluruh pihak-pihak terkait, juga NIK TKK-nya kan. Dan NIK TKK-nya. Karena setelah kita anak ini masuk ke dalam aplikasi MS atau Dapodik, nanti aplikasi akan sinkron juga dengan Dukcapil. Karena kan data diri gitu kan. Data diri ya tentunya ada di Dukcapil. Sebenarnya itu kesalahan sekolah. Dia kan tamat SD. Sebenarnya kesalahannya pada SMP. Kenapa dia nggak memeriksa nomor NISN-nya, nggak ada ya kan? Lantas dia masuk ke MA, ke tempat Mantiga, jadi repot kan? Dengan data seperti itu. Itulah. Jadi itu bisa menentukan keputusan pihak madrasah sebenarnya. Kalau memang madrasahnya mau untuk, ya katakanlah untuk membantu anak ini mengurus, kan? Ya dia pasti diterima gitu. Tapi kalau seandainya tidak mau, ya karena memang ngurusnya itu susah gampang juga. Banyak instansi terkait yang ditemui, banyak pihak terkait di dalam pengurusan data itu. Juga prosedur-prosedur yang mungkin ribet. Ngabisin waktu. Nah, terus bagaimana sih peran operator EMIS dalam menjalankan sistem tersebut? Apa saja tugas-tugasnya dan apa sih tantangan yang dihadapi? Tantangan yang umum. Tantangannya umum kevalidan data.
karena operator itu diuji dari validnya data atau tidak gitu. Sebab ketika data itu valid, maka keputusan yang diambil itu tepat. Tetapi kalau jika datanya itu tidak valid, ya bakal menjadi masalah di kemudian hari di belakangnya gitu. Makanya kami sebagai operator selain memastikan data itu dari awalnya benar, betul gitu kan, sesuai dengan instansi terkait, dan memastikan data itu tidak ganda. Jadi emang membutuhkan nggak bisa main-main soal data, sebab kan kita bisa nanti besok aja lah. Kalau kita seperti itu, kita sendiri yang repot kan? Iya. Kita sendiri yang bakalan ribet. Iya, karena banyak dia kan. Artinya data-data yang diisikan itu banyak. Jadi selain masalah kevalidan data, juga masalah bad signal juga. Ya, sangat menentukan karena kita kerja online. Nah ya, karena dunia digital emang butuh sinyal dan jaringan yang kencang. Nah, Lalu bagaimana sih cara operator MS Madrasah memastikan keamanan data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah dalam sistem tersebut? Nanti bisa-bisa baru-baru ini kan data banyak kasus ya. KTP bocor. Iya, banyak kasus. Ini jangan-jangan nih, aman nggak sih data kita disimpan di MS? Karena MS ini kan aplikasi yang dilahirkan dari Kementerian Agama, tentu memiliki tim-tim yang pengembang dari aplikasi ini, tim-tim yang profesional juga kan di bidangnya. Sehingga untuk keamanan data sebenarnya kuncinya dari pengguna aplikasi. Kalau dari sisi aplikasinya, memang sih katakanlah aplikasi itu seperti apapun sistemnya tidak ada yang aman. Apapun sistemnya tidak ada yang aman, pasti bisa ada celah gitu kan. Nah, cuman tergantung dari penggunanya juga nanti. Keteledoran dari pengguna itu sangat mempengaruhi. Misalnya kan kalau ini perangkat yang digunakan untuk pendataan, gitu kan, aplikasi MS yang digunakan di dalamnya. Nah, nanti ketika penggunanya ini ada sembarangan klik, ya katakanlah dia berselancar di web, entah itu web apa, nanti iklan-iklan yang aneh-aneh muncul, nah, nanti dia terklik, jadi itu bisa salah satu faktor penyebab keamanan atau kerentanan data itu dicuri. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak hanya dari sistemnya, tetapi dari pengguna aplikasi itu juga yang menyebabkan data itu aman atau tidaknya. Gitu. Jadi selama aplikasi MS ini dibuat, udah pernah ada peretasan belum? Selama saya kerja di MS, belum ada sih saya dengar. Belum ada. Jadi belum ada. Memang pertahanan juga cukup mumpuni lah ya. Ya memang ya seperti yang tadi itu kan, kuncinya memang di usernya nanti lagi jatuh ya. Jadi gimana sih MS Madrasah berkembang di Indonesia dan apa tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya? Kalau dari perkembangan MS Madrasah itu dari awal dulu saya sebagai operator, aplikasinya udah berubah. Awalnya dulu ada versi yang sebelumnya itu kan, sebelum versi 4.0. Nah, itu aplikasinya masih menggunakan interface atau tampilan yang lama gitu, jadul. Itu bedanya apa dari yang sekarang? Dari yang sekarang itu untuk penggunaan dia sebenarnya nggak terlalu signifikan ya? Ya signifikan bedanya, cuman dari sisi ekspresi penggunaan gitu. Dari sisi ekspresi penggunaan, experience-nya, jadi itu lebih menyesuaikan dengan perkembangan saat ini 4.0. Jadi bisa jadi nih teman-teman, teknologi di masa depan. Kalau sekarang, kalau dulu kan siswa datang tuh dicatat manual tuh. Kalau sekarang masuk MS, bisa jadi besok di beberapa tahun yang akan datang kita datang ke sekolah, niat aja udah tercatat langsung. Nah, itulah kartu sakti ya. Kartu sakti ya. Nah, terakhir nih, apa sih harapan Anda untuk pengembangan MS Madrasah di masa depan? Bagaimana MS Madrasah dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Harapan saya sih simple ya. MS ini kan penggunaannya seluruh Indonesia, artinya seluruh madrasah yang di bawah Kementerian Agama itu menggunakan aplikasi MS. Nah, dengan banyaknya pengguna, saya rasa sih perlu ada peningkatan dari sisi infrastrukturnya. Nah, artinya
yang namanya online tentu kan tidak hanya jaringan faktornya ya. Tentu dari server, dari sisi server, karena kan dari traffic yang besar tentu membutuhkan infrastruktur yang terbaik juga. Nah, saya rasa sih dari sisi itu sih perlu ditingkatkan. Hardware-nya juga dong. Nanti jangan RAM 1 giga dipakai buat emis ya tegang-tegang lah. Iya. Nah, terus satu lagi yang untuk pengembang sih, saya harap kedepannya lebih ini lagi kan, lebih menyesuaikan lagi dan terus berkarya. Karena MSI ini udah sangat bagus sekali dan sangat mempermudah pekerjaan di madrasah. Perekapan data segala macam, bahkan pengambilan keputusannya sudah sangat didukung oleh emis ini. Jadi sebenarnya lebih simpel mana, Pak, emis atau manual? Kalau saya sih lebih milih yang emis ya. Itu ya karena Anda operator. Bukan karena itu, banyak faktor sih sebenarnya kan. Kalau yang manual itu, yang pertama tingkat kehilangan datanya besar. Oh iya. Nanti jangan kalau datanya masih berbentuk kertas analog kan, nanti tercicir kan? Hilang ya kan? Hilang dia. Tapi kalau di aplikasi dia udah tersimpan kan? Di kemanapun kita bisa diakses. Di sini, enggak di sini, di tempat lain. Asal masukkan username dan password yang benar, ya kan? Ya, bisa dia diakses. Jadi setiap saat, ya katakanlah seperti smartphone. Nah, dimanapun kan ada dia. Tadi katanya udah pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya masih pertanyaan sampai satu lagi ya. Emis dan simpatika itu ada persamaan apa sih? Emis dan simpatika. Emis lebih ke data siswa. Kalau simpatika? Kalau simpatika lebih ke data kepegawaian. Oh, berarti basicnya untuk data juga kan? Iya, sama-sama untuk data. Cuman yang simpatika untuk kepegawaian. Cuman di pengembangan saat ini itu emis akan integrasikan ke simpatika. Emis diintegrasikan ke simpatika. Jadi kalau ada data pegawai baru itu masuk di emis dulu. Nanti di aplikasi simpatika melakukan penarikan data dari emis. Oh gitu. Jadi emang lebih simple juga kan, kita nggak perlu ke pegawai yang baru, udah tinggal comot data aja di emis kan? Di satu gerbang. Memang tujuannya dibangun emis itu menyatukan seluruh data itu dalam satu aplikasi untuk mendukung keputusan-keputusan diperlukan. Banyak hal-hal positifnya juga nih aplikasi emis, teman-teman. Ini yang terakhir nih, paling terakhir, aku minta quotes-nya dong untuk dari operator emis. Paling sebenarnya saya kalau dari sisi quotes ya, quotes atau apalah itu kan, saya memang tidak terlalu pandai berkata-kata. Tapi bersilat lidah pandai ya. Cuman lebih ke ini sih, pesan sih. Lebih ke pesan, data itu memang kunci dari segala sesuatu hal. Cuman jangan sampai data itu merubah sifat Anda. Itu sih. Jadi merubah sifat itu maksudnya? Data itu bisa merubah sifat seseorang. Jadi data itu bisa merubah sifat seseorang. Jadi gini, ketika seseorang itu katakanlah di awalnya baik gitu kan, dan dia banyak faktor juga, dan dia mengalami suatu hal di dalam hidupnya, dan dia melihat peluang, salah satunya dengan data. Gitu. Melihat peluang. Peluang itu kan yang kita tip itu kan? Iya. Iya, peluang. Nah, jadi ketika dia melihat peluang dan dia memiliki data, dia bisa berbuat apa saja dengan data itu. Ya artinya yang awalnya dia itu baik gitu kan, tetapi mungkin ada faktor lain yang membuat dia berubah dan dia memiliki senjata. Nah dari situlah. Itu adalah mafia. Jangan pernah Anda coba-coba jika Anda tidak ingin pergi ke neraka. Pesan satu lagi sih. Iya. Satu atau dua nih? Satu aja ya teman-teman ya. Bentar ya. Dari saya itu, dari pandangan saya sendiri sih, terserah dari kawan-kawan itu menanggapinya bagaimana.
semakin ke sini, semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka semakin gencar pula lah Anda untuk mengurangi data-data Anda yang berada di online. Karena Why? semakin terbukanya data kita itu di online, ya semakin gampang orang untuk mengontrol kita. Jadi di internet tidak ada yang aman. Ya, tidak ada yang aman. Selalu ada celah-celah buat para hacker yang akan merugikan khususnya diri kita sendiri. Karena buat kalian para hacker, tobat. Gitu. Jadi sekian dulu bincang-bincangnya dengan seorang operator emis yang profesional, yang energik, yang tampan dan rupawan. Tetap jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya biar yang lain juga dapat keseruan, dapat informasi dan ilmu di sini, karena kita di sini menggali ilmu tentang madrasah, karena ini podcast madrasah seputar madrasah, karena madrasah itu cerdas, inovatif, berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.